mengevaluasi saja atau menambah-nambah saja sedikit-sedikit ya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Baharudin. Saya lebih banyak ke bagaimana membuat model ya. Jadi sebagaimana yang Pak Dr. Baharudin jelaskan selama ini, ya saya ingin teman-teman sudah punya kerangka konsep. Ya. Kerangka konsep itu nanti untuk bisa dijadikan sebagai tesis ya, bukan lagi sebagai draft, tapi sudah itulah yang akan dijadikan sebagai tesis nantinya. Ya, nanti teman-teman semester 3 ini, semester 3, ini kan semester 2 ya, semester 3 nanti sudah langsung proposal ya. Jadi sekarang kita persiapkan ya, kita persiapkan untuk menghadapi semester 3 nanti. Bagaimana mendapatkan masalah, saya sudah jelaskan juga itu pertemuan kita beberapa waktu yang lalu dan Pak Dr. Baharudin juga sudah tambahkan bagaimana membuat latar belakang, kemudian bagaimana merefer sebuah referensi ya. Nah, itu juga Pak Dr. Baharudin kayaknya sudah memberikan ya. Jadi saya tinggal dengan ibaratnya jalanan sudah mulus, saya tinggal lewat saja. Ya. Nah, ada yang sudah punya masalah yang akan diselesaikan? Sudah ada? Ada Pak, ada Pak. Ada Pak. Siapa? Suryanto sudah disampaikan sama Pak Dr. Baharudin kemarin? Belum Pak, cuman saya sudah ada bayangan-bayangan Pak, sudah ada konsep Pak, ini sudah ada masalah yang saya mau angkat Pak. Apa itu masalah apa itu? Kita ini Pak, ini saya begini Pak, yang saya mau angkat nanti isunya itu Pak, ini tentang kafe yang membludak di Bone Pak. Kafe ya. Cuman manajemennya yang kurang baik, akhirnya Pak berlanjutan kafenya atau street foodnya itu mandek Pak, atau tidak berjalan begitu Pak. Iya. Maksudnya asal-asalan saja dia tidak memikirkan bagaimana merancang kelayakan bisnis, dia tidak mengukur bagaimana manajemennya, keuangannya, sehingga hanya bertahan sebulan, akhirnya begitu Pak, mandek begitu Pak. Kebanyakan begitu di Bone Pak, kulihat Pak. Oke. Jadi sustainabilitasnya ya. Jadi bagaimana sebuah bisnis itu bisa bertahan atau sustainable ya. Oke. Oke, jadi atas nama siapa tadi? Rudianto ya? Rudiantoro Pak. Oh, Rudiantoro. Rudiantoro. Ya. Dari Bone ya. Bone. Ya, Pak. Walaupun katanya tidak ada kepiting di sana. Pengaruh kepiting terhadap kafe. Iya. Dia lari dari kepiting menuju ke kafe ya. Oke. Jadi Rudiantoro mau melihat keberlanjutan ya. Ya Pak, keberlanjutan. Ya, Pak. Keberlanjutan bisnis kafe ya. Ya Pak, kafe atau street food begitu Pak. Ya oke lah, kafe ya kita anggap. Oke. Nah, sekarang kita mau sebuah usaha itu kira-kira bisa sustainable. Itu karena apa kira-kira? Pelanggan. Kualitas, Pak. Ya. Boleh kita melihat dari, jadi kita harus sepakati dulu, apakah kita mau lihat dari sisi pemiliknya atau dari sisi pelanggannya? Pelayanan. Pelanggannya. Pelanggan, Pak. Ya. Mau lihat dari sisi mana? Kalau saya melihat Pak ini dilihat dari sisi yang punya kafe saya Pak. Yang punya kafe, oke. Bisnis kalau saya lihat pemilik ya. Ya pemilik Pak. Jadi variabel dari pemilik, maka kita tidak boleh membuat sebuah variabel yang ada hubungannya dengan konsumen.
tapi kita harus membuat variabel yang ada hubungannya dengan pemilik. Pemilik. Ya, Pak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sekarang saya buat di SEM ini ya. SEM Amos. Apakah Rudiantoro nanti mau buat SEM atau pakai analisis PET rencananya? Rencananya Pak, saya mau buat analisis itu Pak. Jalur. Ya Pak. Analisis jalur. Ya Pak, tapi nanti maksudnya dipelajari dulu yang mana yang bisa dijalankan, yang itu yang terpilih Pak. Oke, iya. Jadi sebuah bisnis akan berlanjut itu kalau dikelola dengan baik. Kan Ya, seperti Pak, itu ya. ya? Ya Pak, ya. Oke, berarti yang kita mau bicarakan adalah pengelolanya. Ya Pak. Oke, nah, pengelola yang bagaimana kira-kira yang bisa membuat bisnis ini bisa berlanjut dengan baik? Apa kira-kira? Pelayanan. Ya, Bu, memenuhi kebutuhan daripada customer, Pak. iya. Pak lebih menekankan kepada manajemennya Pak lagi Pak, yang kembalikan kepada manajemen yang baik Pak. Salah satunya Ya, adalah karena penerapan manajemen yang berkualitas misalnya ya. Ini nanti Ya, kita Pak. cari apa kira-kira yang cocok dengan variabel itu. Oke ya. Jadi penerapan manajemen yang berkualitas atau kualitas. Iya. Apalagi kira-kira? Nanti kita perbaiki sebentar nama variabelnya. Ya Pak. Pak begini sedikit Pak, saya mau tambahkan begini Pak. Ya. Ini sebetulnya Pak, ini kafe kan ini Pak sudah berdiri sejak 2018 Pak. Ya, saya bentuk maksudnya saya dirikan sama teman-teman begitu. Cuman setahun belakangan ini Pak, saya fokus ke Makassar kuliah. Jadi saya percayakan tanggung jawab kepada seseorang Pak. Cuman begitu manajemen yang kurang baik, akhirnya kafe ini Pak drop begitu. Okay. Setelah itu Pak, ini setelah beberapa bulan kemudian saya kembali ke Boni untuk kembali mengambil alih begitu Pak, kembali membangun begitu. Iya. Oke. Tetapi nanti yang kita mau teliti ini, kalau seperti ini modelnya dari pemilik yang kita mau teliti, maka bukan cuma satu kafe nanti yang mau diteliti. Ya Pak, ya. Jadi semua kafe yang ada di Bone. Ada berapa kira-kira kafe di sana? Ratusan? Kalau Pak dihitung dengan warkop kafe Pak ada puluhan Pak. Tidak sampai ratusan? Kalau ratusan, kalau sama street food yang pinggir jalan itu Pak ada Pak 100-an. Cuman kalau kafe-kafe yang ada yang punya misalnya ada gedung ada ruangan begitu, ada tempat permanen begitu, tidak sampai 100-an Pak. Tidak sampai 100-an. Iya. Karena kita mau nanti sampelnya lebih besar. Populasinya lebih besar. Jadi kalau Pak. Populasinya misalnya bisa sampai 100 lebih, itu lebih bagus. Oh ya bisa. Ya, Pak. Oke. Supaya, oke. Manajemen yang berkualitas ini bisa dilakukan apabila apa? Halo, Pak. Sumber dayanya. Sumber daya, oke. Sumber daya, ya. Iya, oke. Jadi kita maksudkan adalah kualitas SDM pengelola ya. Bisa kira-kira? Bisa. Jadi kalau kualitas SDM pengelola bagus, maka dia akan menerapkan manajemen yang berkualitas. Kalau ini dilakukan, maka keberlanjutan KP akan bagus. Bisa masuk akal? Bisa, Pak. Ya, betul. Ya. Sekarang, apalagi kira-kira yang bisa menunjang kualitas manajemennya bisa lebih bagus, penerapan manajemennya menjadi lebih bagus. Kinerjanya Pak bisa Pak. Ya. Masuk kualitas ya. Itu. Masuk SDM. Supaya kualitas SDM. Bagaimana pengelolaannya menjadi lebih bagus,
Ya, ini pengelolaan ya di sini. Jadi manajemen ya, yang manajemen, penerapan manajemen ya. Dukungan dari peralatan perlengkapan, Pak. Oh ya, berarti Ya, sarana dan prasarana. mau mengatakan itu sarana prasarana atau fasilitas ya? Dukungan fasilitas. Oh iya, dukungan fasilitas. Oke. Apalagi kira-kira yang lebih mengarah ke SDM-nya? Tadi itu sarana oke, tapi kita kantongi dulu. Kita cari yang misalnya dari segi SDM-nya. Kalau Kualitas investasinya, Pak, SDM-nya sudah. Kemudian apanya lagi kira-kira? Kualitas makanan. Job desk ya, Pak. Ya. job desk-nya, Pak. Job desk-nya. Struktur organisasi. Sistem. Ya. Sistem nanti masuk di sini kayaknya. Manajemen toh. Oke. Jadi manajemen itu nanti sistemnya bagaimana dan seterusnya ya. SOP-nya dan seterusnya, tata kelolanya dan seterusnya, ini di sini. Nah, tapi ini bisa berjalan kalau kualitas SDM-nya bagus. Kan seperti itu ya. Ya. Kemudian nanti menu atau makanan yang ditawarkan pemilik kafe juga Pak menentukan. Oke. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi konsumen ya. Nah, itu bisa. Ini sekarang kita mau lihat dari sisi pengelola. Jadi yang kita mau bedah ini adalah dari sisi pengelolanya. Jadi karakter dan pelayanan, Pak. Pelayanan. Iya. Oke. Pelayanan ya. Kalau pelayanan nanti bisa juga mungkin masuk di sini ya, di kualitas penerapan manajemennya. Oke, mungkin misalnya kita masukkan di sini adalah pengetahuan ya. Skill. Nah, nanti masuk kualitas SDM lagi ya. Bisa juga pengalaman. Yang mana kira-kira Anda pilih? Pengalaman atau pendidikan? Bukannya masuk kualitas SDM itu, Pak ya? Iya, sebenarnya kualitas SDM itu nanti pendidikannya apa dan seterusnya ya, masuk di kualitas. Iya, Pak. Iya. Kalau misalnya tempat, Pak. Tempat. Strategis. Strategis atau strategis begitu, Pak. Oke. Tapi itu tempat tidak membuat manajemennya menjadi lebih bagus. Nah, tadi ada yang menyarankan adalah fasilitas ya, kelengkapan fasilitas. Dukungan fasilitas. Iya, jadi tadi oke lah kita coba dukungan fasilitas ya. Oke, ya. Nah ini sebenarnya sudah kelihatan ya. Nah, tinggal nanti pada saat mencari referensi, adakah nama-nama variabel ini di dalam referensi yang kita mau cari, ya. Nah, kalau kualitas SDM, insya Allah ada, ya. Nah, dukungan fasilitas juga insya Allah ada. Nah, ini yang kita mau memperbaiki kata-katanya. Yang kita maksud tadi adalah bagaimana pengelolaannya, kan? Ya, jadi pengelolaannya. Jadi di sini lebih mengarah ke bagaimana mengelolanya. Nah, jadi kan tadi penerapan manajemen ya. Jadi ya oke lah. Untuk sementara penerapan manajemen saja. Ya. Nah, ini sudah bisa. Priantoro untuk peningkatan bisa nggak, Pak? Ya. Nah, kalau dari segi logika, cari dalam di mejanya Bapak. Kalau dari segi logika ini sudah masuk akal ya. Kualitas SDM akan bisa membuat usaha menjadi
sustainable. Karena kalau dia berkualitas, pasti dia akan mengelola dengan baik. Jadi di sini akan mengelola dengan baik. Kalau mengelola dengan baik, maka insya Allah bisnisnya akan sustainable. Iya. Kemudian dukungan fasilitas juga, kalau fasilitasnya bagus, maka penerapan manajemen juga akan menjadi lebih baik. Selanjutnya akan membuat bisnis menjadi sustainable. Jadi saya rasa ini Rudiantara sudah bisa cari-cari apa namanya referensinya ya. Ya Pak. Oke. Saya simpan dulu. SF. Nah, ini adalah alternatif pertama untuk Anda kalau mau nanti semua referensinya ada lengkap, lebih baik ubah menjadi SEM. Ini sekarang kan analisis PET ya. Jadi analisis jalur sekarang ini. Nanti judulnya coba kita rancang. Apa kira-kira judulnya? Apa kira-kira judulnya yang cocok? Ini di Kabupaten Bone ya? Ya Pak. Misalnya kita mau mengatakan ya analisis kualitas SDM dan dukungan fasilitas ya terhadap keberlanjutan bisnis kafe melalui atau bisa mengatakan dengan apa ini penerapan manajemen ya, melalui penerapan manajemen di Kabupaten Bone. Pak. Nah. Oh, panjang judulnya kita perbaiki supaya bisa ya. Jadi keberlanjutan bisnis kafe melaluinya turun ke bawah. Ya, oke, mantap. Oh, kabupatennya menjadi kecil hurufnya. Kabupaten, mana tadi kabupaten? Kabupatennya harus K besar. B-nya juga, Pak. B-nya juga, Pak. Apalagi tadi? Bone ya? Bone. B-nya Bone ya Pak. Bone. Oke, ini mantap ini. Oh, masih panjang ya? Masih panjang. Kita turunkan keberlanjutan bisnis kafe. Keberlanjutan bisnis kafe kita kasih turunkan. Nah, mungkin begini bagus. Oke. Ya. Saya rasa ini sudah mantap ini. Rudiantara ya. Ya Pak. Oke. Ya. Nanti saya kirimkan sebentar di grupnya. Ya. Nanti Rudiantara nanti cari referensi yang bisa mendukung ini ya. Jadi referensi Ya, itu Pak, ya. Indikatornya apa? Apakah ada hasil penelitian atau ada konsep atau ada buku yang menjelaskan bahwa kualitas SDM itu bisa membuat penerapan manajemen menjadi lebih baik. Ya Pak. Jadi boleh referensi dari buku, boleh dari jurnal-jurnal ya. Tapi saya lebih mengarah ke jurnal-jurnal ya yang terbaru, cari ya banyak di internet ya. Iya, Pak. Oke, saya kira cukup untuk Rudiantara ya. Selamat berjuang. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak ya Pak. Ya, siapa lagi? Ada Pak. lagi yang lain? Saya. Siapa? Mantap, ditakdir. Pak Andi Takdir. Silakan Pak Takdir. Apa masalah yang mau diselesaikan? Capaian target, Pak, di kantor. Apa? Capaian target di kantor. Capaian target? Iya. Andi Takdir ya? Iya, Pak. Andi Takdir. Oke. Capaian target? Iya. Oke. Kayaknya begini juga. Badan pendapatan, Pak. Oh, di pendapatan.
Kemudian Pak Takdir ini SDM atau keuangan? SDM nih Pak deh. SDM. Iya. Oke. Jadi kita harus melihat dari sisi SDM-nya. Ya. Iya. Jadi di sini adalah Pak Takdir mau adalah pencapaian target ya. Target. Tapi bisa enggak kalau saya nariknya dari per UPT begitu Pak? Karena kan saya punya 25 UPT. Boleh. Jadi capaian masing-masing UPT yang saya mau. Oke. Atau saya ambil sampel saja 10 UPT besar atau bagaimana? Oke. Jadi begini. Ini kan sekarang baru masalahnya kita perbincangkan. Oh iya. Sekarang Pak Andi Takdir mau melihatnya dari sisi mana? Apakah dari sisi pegawai atau dari sisi apa namanya orang lain? Pegawai. Pegawai Pak. Pegawai. Supaya gampang saya dapat datanya. Jadi pegawai tadi adalah seluruh UPT. Ya. Oke. Nah sekarang pencapaian target itu bisa terlaksana, ya Kira-kira apa yang bisa membuat target ini bisa terlaksana? Ya. Kualitas SDM tadi Pak. Kualitas SDM boleh, tapi ya oke lah kita ambil alternatif ini ya. Kualitas SDM boleh. Kualitas SDM apa ini? SDM apa ini? Sumber dayanya Pak. Kualitas SDM. Iya, jadi kalau saya maunya nanti nih begini, di sininya nanti barang, karena saya fokus di pengelolaan aset, jadi barang itu berpengaruh ke SDM, SDM ini nanti yang berpengaruh ke pencapaian target. Oh, pengelolaan aset. Iya. Terus pencapaian target atau kita apa balik Pak, kualitas SDM pengelolaan pencapaian barangnya Pak. Karena kebetulan saya target apa? Ya. Pencapaian target apa? Pencapaian target pajak. Pajak. Iya. Apa hubungannya aset dengan pajak? Itu yang saya mau teliti Pak. Apakah dengan dia banyak barangnya di UPT itu berpengaruh terhadap pencapaian targetnya? Karena saya punya data kalau itu. Saya punya data UPTA sekian barangnya, UPTB sekian ini. Oke. Cuma masalahnya kan kita mau lihat dari sisi SDM. Ya, sisi SDM. Kita mau kuliti adalah SDM-nya. SDM-nya. Jadi SDM-nya yang kita mau lihat, ya. Iya. Jadi pencapaian target pajak, kalau misalnya target pajak atau pencatatan aset yang kita mau lihat, yang mana? Pencapaian target, Pak. Pencapaian target. Iya. Nah, kualitas SDM, ya. Nah, apalagi kira-kira yang bisa membuat pencapaian target itu bisa dicapai atau bisa terlaksana? Layanan, Pak. Ya. Layanan unggulan. Apa? Layanan unggulan. Pelayanan unggulan. Iya. Oke, kita catat saja dulu. Pelayanan unggulan, ya. Pelayanan unggulan. Nah, apa lagi kira-kira? Kita catat saja. Iya. Baru kita nanti hubungkan, ya. Nah, yang lain juga temani Pak Andi Takdir berpikir, jangan sampai rambut jadi rontok kalau tidak ditemani. Sudah rontok, Pak. Barangkali kemudahan Pak pelayanan. Ya. Kemudahan
Pelayanan. Tunggakan pajak mungkin. Apa Pelayanan. Ya. Kita sudah ada pelayanan unggulan. Iya. Iya, orang Samsat ini banyak tahu. Apa lagi kira-kira? Ya, Mungkin Pak, pengorganisasian. pengorganisasian. Kita catat saja dulu ya. Pengorganisasian. Kalau tingkat pendidikan Pak bisa ya? Oke. Pengorganisasian. Oke. Apa lagi? Tingkat pendidikan. Masuk Tingkat pendidikan. kualitas SDM. Ya. Apa lagi? Tingkat pendidikan. Iya. Oke, tingkat pendidikan. Kita catat saja. Nanti sebentar kita. Oke, tingkat pendidikan. Apa lagi? Kebijakan pemerintah mungkin juga Pak masuk. Apa? Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Intervensi. Ya. Oke, kebijakan. Kebijakan pemerintah. Oke. Ada lagi? Lengkap ini Pak semua. Hah? Sudah lengkap? Lengkap semua. Iya, 4. Nah, Item. ya. Kalau Mantap, sudah Pak. lengkap kita evaluasi supaya bisa ya. Nah, sekarang tujuan kita adalah pencapaian target pajak ini ya. Ya. Target pajak ya. Oke. Berarti yang mau diteliti adalah orang-orang yang berhubungan dengan pajak. Pegawai-pegawai yang berhubungan dengan pajak. Tidak boleh dijadikan responden orang yang tidak berhubungan dengan pajak. Betul. Nah, paham itu ya? Iya. Oke. Iya, Pak. Jadi yang pertama adalah pencapaian target pajak ini bisa dilihat dari sisi SDM, maka yang paling besar pengaruhnya adalah kualitas SDM tadi. Oke. Ya. Kemudian ada tadi pelayanan unggulan. Ini pelayanan unggulan ada kan memang di Samsat? Ada Pak. Ada. Ada. Ya, Pak. Nah, di Samsat itu pelayanan unggulan, nanti cari apa indikatornya ini ya. Yang apa ciri-cirinya pelayanan unggulan itu. Nanti takdir. Lebih ke terobosan ini Pak, pelayanan unggulan. Iya, oke. Apakah pelayanan unggulan yang mempengaruhi kualitas SDM atau kualitas SDM yang bisa membuat pelayanan unggulan menjadi bagus? Yang mana? Pelayanan unggulan. Biasanya. Kualitas SDM. Yang Kualitas membuat Kualitas pelayanan unggulan SDM. lebih baik. Iya. Oke. Kalau begitu kita balik ya. Ini masuk sini ya. Nah, ini di sini ya. Oke. Ini 10 menit lagi habis waktu kita. Cepat berlalu. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah yang mana mau diambil di sini dari 3 ini? Tingkat pendidikan. tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan Pak, atau kebijakan pemerintah atau organisasian? Masuk Pak. Ya? Kalau untuk dapat data lebih enak tingkat pendidikan Pak. Tingkat pendidikan. Oke, ini kita hapus. Berarti Kebijakan pemerintah masuk Pak. berarti tingkat pendidikan yang mau diambil. Lebih bagus sebenarnya kebijakan pemerintah kalau tingkat pendidikan masuk di kualitas SDM. Nah, tingkat pendidikan masuk di kualitas SDM. Kualitas SDM. Kebijakan pemerintah. Iya. Oke. Karena dia masuk lingkup pemerintah. Kebijakan pemerintah. Oke. Nah, SDB. Hapus denda. Ini bisa kita hubungkan kebijakan pemerintah bisa nggak mempengaruhi kualitas SDM? Yes. Bisa? Betul, Pak. Bisa. 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 Iya. Bisa, bisa.
kebijakan pemerintah bisa nggak mempengaruhi pelayanan unggulan? Bisa. 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 Oke. Pelayanan unggulan bisa nggak mempengaruhi target? Bisa. 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 Oke. Ya. Nah, selanjutnya kebijakan pemerintah bisa nggak mempengaruhi target? Bisa. Nah, oke. Sangat. Oke. Sekarang kualitas SDM bisa nggak mempengaruhi pelayanan unggulan? Bisa. 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 Bapak bisa. Nah, Ini Pak, ya. kalau saya tertarik Pak, karena kan kalau kita di perusahaan atau perkantoran kan aturan sudah ada Pak. Jadi SDM itu mengikuti kepada aturan itu. Kan ini aturan Pak. Ya. Gak kebalik ini panahnya Pak. Maksudnya bagaimana? Maksud saya panahnya ini kayaknya kebalik Pak. Pelayanan unggulan yang mempengaruhi kepada keunggulan kualitas SDM Pak. Pelayanan unggulan. Jadi kalau pelayanan unggulannya terjadi membuat kualitas SDM menjadi bagus. Atau orang yang kualitasnya bagus bisa membuat pelayanan unggulan. Iya Pak. Itu yang cocok. SDM bagus membuat Kualitas SDM pelayanan ya. unggulan Pelayanan bagus. bagus. Berarti kita punya model sudah cocok ya? Pak bisa nggak panahnya itu Pak? Bolak-balik dia maksud. Tidak bisa bolak-balik. Jangan bolak-balik. Menyusahkan diri sendiri. Oke. Ah, jangan. Karena kalau bolak-balik itu bisa menyusahkan diri sendiri. Oh ya. Setengah mati kan? Sakit pinggangnya. Iya. Nah, ini kita bisa buat seperti ini modelnya. Bagus gambarnya ini Pak. Ya. Tidak seperti biasanya nih Pak Akmal. Iya. Ya. Memang jangan selalu seperti biasanya. Sekali-sekali kita Dia model kayak masker ini. Ya. Kayak masker. Ah, Kayak Bapak Lopi kan. itu. Hubungan dengan corona ini, makanya kita buat model yang bagus lah. Toh. Ini tuh. Kayak rahim perempuan itu Pak. Ah, Iya. 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 kalau orang kesehatan Masuk lagi. sudah tahu apa model ini. Orang kesehatan ada? Iya. Asal ada Pak. Ibu Iya. Rosna. Iya. Asal ada Ibu Rosna soal kesehatan. Tanya Meki. Iya, ini orang kesehatan tahu ini. Apa ini? Gimana? Betul sekali. Ah, ini Sudah persis modelnya sekali dengan model. sudah bagus. Ya, nanti Ingat Ibu tinggal jangan di sini. Andi Takdir cari referensinya ya, Andi Takdir ya. Siap Pak. Nah, ini kita akan turun sedikit supaya bagus. Nah. Supaya tahu bahwa ini adalah pengaruh, kita perbaiki. Untuk memperbaikinya kita kasih besar-besar garisnya. Ya, kita kasih 4. Ya, supaya nanti Pak Andi Takdir, ini kan konsep awal ya. Siap. Konsep awal ini, kalau ternyata nanti referensinya bagus, banyak, Berubah ya. ya, maka nanti bisa ditingkatkan. Jangan, tidak usah pakai analisis PET, ya, nanti pakai misalnya pakai SEM, ya. Ini cantik ini. Jadi ini kita isi dengan ini adalah set 1, ya, ini menjadi set 2, ini menjadi set 3 ya. Artinya ini adalah standar error ya. Oke. Sekarang kita beri judul. Jadi model jadi dulu baru ada judul. Jangan judul dulu baru model. Terbalik. Jadi kalau Itu Pak yang bikin baru ada judul belum ada modelnya Pak. ya. Begitu barangkali juga dalam carian jodoh. Iya, begitu.
Jangan disiapkan nama anak dulu. Namanya. Istri. Nah, sama juga dengan ini. Nanti melahirkan istri baru diberi nama. Ya. Nah, ini setelah ada model baru beri nama. Ya. Apa namanya? Nah, sekarang kita beri judul. Ada yang bisa memberikan bantu Pak Andi Takdir, apa kira-kira judulnya? Peningkatan pelayanan. Analisis kualitas SDM terhadap kebijakan pemerintah dan pelayanan unggulan untuk mencapai target pajak di kabupaten. Bla bla bla. Jadi dalam membuat judul boleh disebutkan semua variabelnya, boleh juga tidak. Ya. Jadi boleh cuma variabel kunci yang disebutkan, boleh. Ya, terserah. Jadi misalnya apa yang mau ditonjolkan di sini? Misalnya kualitas SDM kah atau pelayanan Kualitas unggulan? SDM. Atau mau menyebutkan semua boleh. Kalau mau menyebutkan semua, Saya Pak. bisa kita mengatakan analisis kebijakan pemerintah ya, terhadap ya pencapaian target pajak ya, misalnya ya target pajak melalui kualitas SDM dan pelayanan unggulan. Di mana? Pada aktif. Bapenda. Di mana ini? Badan pendapatan. Samsat apa ini? Samsat kayak ini. Luas sekali. Drive-thru saja. Kita ambil. Di mana? Samsat. Kalau diambil di Bapenda, Ya? kalau Bapenda itu Pak, dia harus kaji 25 samsat. 25 unit, iya. Makanya tadi saya bilang Semua. 10 Makassar 10 satu saja. Pak. Makassar satu saja. Bisa masukkan Pak. Makassar kan kalau samsat itu Pak ada 2 di Makassar. Makassar 1 dan Satu Makassar dengan 2. Makassar 2. Oke, berarti Samsat Salah satunya yang mau diteliti. Makassar 1 begitu. Iya. Samsat Makassar 1 Selatan. Ya? Karena kalau Makassar diambil 1 Selatan Bapenda itu, Pak. berarti dia harus Samsat kaji Makassar 25 1 samsat. Selatan. Ada selatannya? Iya. Iya, ada, Pak. Iya Pak, ada. Oh, panjang. Bisa masukkan Pak. Potong melalui oke. Iya. Pak, bisa kasih masukan Pak. Ya? Bisa masukkan Pak. Ya, silakan. Iya, ini kan tadi Pak ditakdirkan tadi dari awal tadi menyampaikan bahwa untuk pencapaian target pajak ini yang dia mau data adalah terkait kualitas SDM Pak. Iya. Kan dari judul Bapak itu kan dari awal tertulis analisis kebijakan pemerintah. Berarti kebijakan pemerintah yang akan dianalisis terhadap pencapaian target. Iya. Kayaknya mungkin agak ini Pak, agak kesulitan